Bentrokan meletus di ibu kota Inggris, London, ketika ratusan ribu pengunjuk rasa menuntut tindakan lebih ketat terhadap imigran ataupun kaum pendatang. Sekitar 110 ribu orang bergabung dalam aksi unjuk rasa besar di ibu kota Inggris, London. Aksi ini pemirsa mereka namakan Unite the Kingdom. Diikuti oleh tokoh-tokoh anti-imigran ataupun anti kaum pendatang. Ini menjadi salah satu demonstrasi sayap kanan yang terbesar dalam sejarah modern Inggris. Para pengunjuk rasa pemirsa mengusung bendera Inggris, beberapa bahkan membawa atribut Amerika Serikat seperti topi Make America Great Again yang identik dengan gaya politik konservatif Amerika Serikat, yang juga merupakan kaum yang cenderung keras melawan imigrasi. Mereka pemirsa menuntut agar pemerintah Inggris lebih ketat mengendalikan imigrasi dan juga kebebasan berbicara. Adapun massa yang berseberangan pemirsa juga menggelar aksi protes di London berjumlah sekitar 5.000 orang. Massa yang berseberangan ini menyerukan tolak rasisme. Bentrokan terjadi pemirsa ketika dua kelompok massa ini bertemu. Kelompok anti pendatang juga bentrok melawan polisi. Sejumlah orang terluka dan puluhan orang lainnya ditangkap dalam kerusuhan ini. Dan pemirsa, jurnalis TV One Adia Anwari berada di London, Inggris dengan laporan terkini suasana kerusuhan aksi anti kaum pendatang di sana. Langsung kita sapa, selamat malam waktu Indonesia Adia. Silakan laporan Anda. Baik, selamat malam waktu Indonesia, Haidar Faisal dan juga pemirsa TV One. Memang kemarin telah terjadi aksi demonstrasi yang bisa dikatakan cukup besar, paling besar di antara beberapa tahun kemarin, yang terdiri dari segelintir orang, jumlahnya 100.000 hingga 150.000 masyarakat yang terdiri dari kelompok sayap kanan. Ini tujuan utamanya adalah untuk protes mengatakan anti-imigran atau anti kaum pendatang. Memang masa ini cukup banyak dan kemudian menutupi sejumlah titik-titik destinasi turis yang biasanya pada akhir pekan ini dipenuhi oleh sejumlah pendatang yang biasanya jalan-jalan di kota Inggris. Ini dari mulai area Westminster, ini bisa dikatakan terpenuhi semua dengan aksi demonstrasi tersebut, dari mulai juga titik-titik lain seperti dari Big Ben, lalu juga London Eye hingga Trafalgar Square. Ini bisa dilihat dipenuhi semua oleh aksi massa tersebut. Baik, selamat malam Faisal dan juga pemirsa TV One di Indonesia. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kemarin aksi demonstrasi yang kurang lebih ini berjumlah 100.000 hingga 150.000 massa ini memang memenuhi sejumlah titik-titik pusat di kota London. Salah satunya adalah di kawasan Westminster. Ada apa saja sebenarnya di dalam situ? Dari mulai Big Ben, lalu kemudian London Eye, lalu juga Trafalgar Square. Kemarin itu semua dipenuhi oleh aksi massa dari protes anti-imigran di London. Padahal pemirsa, apabila bisa kita lihat menurut data statistik, dari tahun 2023 hingga tahun 2024 ini data imigran di Inggris ini justru berkurang. Dari tahun 2023 ini ada kurang lebih 1.246 jiwa, dan 2024 ini sebenarnya sudah berkurang menjadi 948.000 jiwa. Namun memang adanya sentimen anti imigran ini memang sudah cukup banyak begitu di Inggris, karena memang sejumlah fasilitas yang kemudian diterima oleh para imigran apabila kemudian para imigran tersebut bisa dikatakan contohnya datang dari perahu, lalu kemudian tidak memiliki data yang jelas, tidak memiliki paspor. Ini biasanya difasilitasi oleh pemerintah seperti diberikan penginapan, lalu juga diberikan rumah hingga dibiayai uang saku per bulannya dan tidak diperbolehkan bekerja. Hal ini menjadi tuntutan utama dari masyarakat sayap kanan yang menilai hal tersebut merupakan hal yang tidak adil, karena masyarakat sayap kanan ini percaya bahwa seharusnya memang warga Inggris lokal setempat ini yang diberikan kenyamanan tersebut, dan seharusnya pemerintah lebih mengutamakan atau lebih mengistimewakan masyarakatnya sendiri. Dan tentunya juga kemarin sempat ada sebanyak 26 korban dari tim kepolisian Metropolitan London ini yang menjadi korban luka-luka
akibat berusaha untuk melindungi diri dari sejumlah massa tersebut. Dan apabila bisa saya gambarkan sedikit, kemarin memang juga cukup mempengaruhi daripada transportasi umum yang ada di London. Pasalnya memang kurang lebih 1 hari sebelum demonstrasi ini dikatakan adanya strike atau adanya pemogokan kerja. Jadi dari semua stasiun seperti mulai TUP ini dikatakan tidak berfungsi. Hingga hari pertama TUP ini berfungsi, kemudian langsung dipenuhi oleh masyarakat sayap kanan yang kemarin apabila bisa saya gambarkan juga sangat penuh, ramai sekali di TUP. Berbagai macam masyarakat membawa bendera-bendera Inggris, bendera Amerika. Ini sangat mempenuhi transportasi umum yang ada di London begitu. Dan ini juga merupakan salah satu hal yang banyak dikhawatirkan warga setempat ya, Fasal dan juga pemirsa, karena memang masyarakat kemarin ini memilih untuk tidak keluar rumah untuk sementara waktu agar bisa melindungi dirinya dan juga keluarganya. Namun hingga hari ini dikatakan situasi sudah mulai terkontrol kembali dan sudah cukup aman untuk masyarakat kembali beraktivitas di luar rumah, seperti melakukan jalan-jalan ataupun destinasi-destinasi lainnya. Untuk sementara demikian, Fasal, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Adia Anwari mengabarkan langsung dari kota London. Selamat bertugas kembali, Adia.